warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hey. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke teman-teman, kalau misalkan kita melihat berita atau mendengar berita yang sedang viral beberapa belakangan ini ya, pasti udah gak asing banget dengan istilah Citayam Fashion Week. Apalagi nih anak-anak Jabodetabek, udah gak asing banget lah ya dengan daerah Citayam. Dan sesuai juga nih dengan namanya, yaitu Citayam Fashion Week, yang dimana anak-anak pinggiran kota Jakarta seperti kayak daerah Citayam itu, mereka saling beradu outfit. Akan tetapi teman-teman, walaupun namanya Citayam Fashion Week, bukan berarti mereka melakukan catwalk, melakukan fashion show itu di Citayam. Akan tetapi mereka melakukannya di Duku Atas, Jakarta Pusat, yang dimana anak-anak dari kata JJ SCBD ya, itu mereka berkumpul di Duku Atas, Jakarta Pusat. Akan tetapi teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas nih sisi positif dan negatifnya dari Citayam Fashion Week ini, dan juga bagaimana sih cara Islam untuk berpakaian yang rapi, yang bagus, beradab sesuai tatanan Islam. Oke teman-teman, jadi semenjak stasiun Sudirman dan juga Duku Atas dijadikan berorientasi transit, dan dimana nih banyak orang-orang dari daerah Jakarta dan sekitarnya itu hanya sekedar nongkrong-nongkrong aja, maksudnya rame deh di situ semenjak Stasiun Sudirman dan juga Duku Atas itu dijadikan berorientasi transit. Jadi just for your information aja nih teman-teman, berorientasi transit menurut MRT Indonesia adalah kawasan yang dibuat secara ideal untuk transportasi umum dengan fasilitas penyediaan bangunan untuk memudahkan atau untuk membuat nyaman pejalan kaki dan orang-orang sekitarnya. Maka teman-teman, kalau misalkan kita lihat nih, di sana itu ada 3 stasiun, yaitu Stasiun Sudirman, Stasiun Duku Atas, dan juga Stasiun BNI City. Dan itu baru stasiunnya aja ya, ada 3. Belum lagi transportasinya, yaitu Transjakarta dan juga angkutan umum. Jadi nggak heran kan kita kalau misalkan banyak anak Jakarta dan sekitarnya yang nongkrong-nongkrong di situ. Jadi awal mulanya Citayam Fashion Week ini adalah sekelompok anak-anak remaja yang nongkrong-nongkrong di situ ya, kayak nongkrong-nongkrong cuman ya memakai outfit mix and match mereka, dan juga nongkrong-nongkrong hanya sekedar makan makanan, beli jajanannya, nongkrong-nongkrong nyanyi-nyanyi, pacaran dan lain sebagainya. Itu mereka awalnya cuman kayak gitu aja teman-teman. Dan kalau misalkan nih kita lihat dari outfit-outfit mereka, ya mereka outfitnya menyesuaikan keadaan keuangan mereka dan menyesuaikan budget mereka. Entah itu ada yang beli di online shop, Trustpilot shop, dan juga ya pokoknya dari Shopee, Lazada, Tokopedia, pokoknya banyak banget, dan juga sampai ada yang minjem kayak gitu ya teman-teman. Itu mereka berani mengekspresikan outfit mereka. Mereka berani nih menampilkan, oh ini loh saya, tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak. Dan di situ sih bagian yang paling Ana suka, mereka berani nih mengekspresikan bahwasannya mereka tidak harus setel itu dengan barang-barang yang branded. Dan dari pakaian-pakaian outfit mereka yang apa adanya dengan sesuai keadaan mereka, jadi muncullah nih para tiktokers, youtubers, stasiun TV dan lain sebagainya itu pada wawancara. Emang awalnya kayak dari tiktokers gitu ya, wawancara kepada mereka, entah itu harga outfit mereka ataupun tentang kisah cinta mereka dan lain sebagainya. Dan yang paling melekat itu kisah cinta tentang bonge dan kurma gitu ya. Itu kayaknya melekat banget deh, tentang bagaimana sih awal mereka percintaan mereka itu kayaknya melekat banget dari wawancara-wawancara para tiktokers. Pokoknya teman-teman, apapun wawancaranya atau apapun jenis kontennya, kalau misalkan ada bonge dan kawan-kawan ya, bonge, si Joge, si Roy, si kurma, si apel, si melon, apapun itu kontennya, kalau ada mereka itu pasti trending. Nah dari situlah makanya banyak banget nih para komunitas yang penasaran dan juga pengen nih beradu outfit dan juga pengen cepat-cepat viral. Pokoknya udah deh lah,
mau ketemu udahlah viral aja gitu. Pokoknya banyak banget orang-orang di sana yang sampai numpuk tuh di duku atas hanya untuk memamerkan outfit mereka, atau hanya sekedar datang dan nongkrong saja, hanya penasaran dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka ini memanfaatkan salah satu zebra cross di sana untuk melakukan catwalk, fashion show, menampilkan outfit mereka, beradu dan lain sebagainya. Dan sehingga membuat rame tuh duku atas, sehingga banyak nih kelompok dari dancer, kelompok dari outfit pahlawan, kelompok dari Jepangan yang ingin mencoba berjalan nih catwalk di salah satu zebra cross. Sedangkan zebra cross itu masih dipakai atau masih berfungsi untuk kepentingan umum, masih ya, mobil masih bisa jalan, motor masih bisa jalan di daerah zebra cross tersebut. Dan karena dari fenomena Citayam Fashion Week ini banyak juga kok yang diuntungkan, seperti pedagang kaki lima, jadinya dagangannya habis. Bahkan sampai mereka itu mendapatkan 3-4 omset dalam satu hari, itu mereka bisa menghabiskan dagangan mereka. Maksudnya untungnya itu lebih besar kayak gitu, karena kan orang dari mana-mana itu datang, entah dari kalangan artis, kelompok-kelompok yang tertentu dan lain sebagainya, itu pada nongkrong dan pasti aus karena itu. Dan itu kesempatan bagi penjual es cendol, es nutrisari, es teh dan lain sebagainya, ya laku pasti di situ ya, entah cilung, entah cilor, apa pokoknya itu laku di situ teman-teman. Oh my god, wow. Dan itulah teman-teman sisi positif dari Citayam Fashion Week, yang dimana tadi mereka berani ya beroutfit dengan sesuai budget mereka, jadi nggak harus beroutfit itu harus barang-barang brand itu yang ditampilin, enggak. Dan juga mereka itu membawa dampak yang bagus juga tuh tadi untuk yang pedagang kaki lima. Dan juga mereka di umur segitu juga banyak sih kayak mendapatkan keuntungan-keuntungan dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman, di satu sisi positifnya pasti ada juga sisi negatifnya dari Citayam Fashion Week, dan pastinya banyak banget, apalagi masyarakat sekitar ya yang merasa risih nih teman-teman akibat Citayam Fashion Week, yang dimana akhirnya kegiatan mereka itu terganggu karena macet jalannya Citayam Fashion Week, yang udah Ana bilang tadi nih awal, karena mereka itu memakai zebra cross, yang dimana kan zebra cross itu masih berfungsi baik untuk kendaraan yang lewat di sana teman-teman. Dan polisi juga mengatakan bahwasannya kegiatan mereka ini telah melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan umum. Makanya gak heran teman-teman kalau misalkan kegiatan mereka ini sering diawasi oleh polisi ataupun Satpol PP, hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga karena keseringan mereka sering nongkrong-nongkrong tuh teman-teman di jalanan, akhirnya banyak banget sampah yang berserakan. Karena habis mereka makan tuh banyaknya orang, pastikan banyak penjual juga, dan juga banyak juga yang makan-makan, tapi mereka ini tidak buang sampah pada tempatnya. Akhirnya merusak pemandangan yang tadinya bagus nih, fasilitas yang tadinya indah, akhirnya kan jadi rusak karena akibat tuh mereka membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Dan juga bukan hanya buang sampah aja teman-teman, akan tetapi Citayam Fashion Week ini menjadi yang sangat sorotan banget ya teman-teman tentang pendidikan, yaitu malasnya orang-orang yang udahlah males banget berpendidikan, apalagi viral setelah Bonge menolak beasiswa dari Pak Sandiaga Uno. Padahal siapa sih teman-temannya yang nggak mau dikasih beasiswa? Aku aja mau gitu ya, udah Pak Sandi untuk aku aja beasiswa. Dan bukan dari pendidikan aja, akan tetapi menjadi ajang nih untuk para manusia bertulang lunak atau yang tidak mempunyai tulang belakang. Pasti tahu lah ya. Iya. Apa kaum LGBT, mereka makin nih show off kebanggaan mereka, dan mereka semakin berani untuk menunjukkan bahwasannya penyimpangan adalah hal yang benar, hal yang harus bersosialisasi. Padahal itu salah banget teman-teman. Ya Allah, udah bagus tuh ya tadi mereka itu berani untuk menunjukkan outfit mereka bahwasanya bergaya tidak harus mahal. Maksudnya bukan dari bajunya ya, akan tetapi yang bergaya tidak harus mahalnya, itu yang Ana senengin dari mereka. Dan juga banyak kan dari tiktokers lainnya yang akhirnya mempunyai ide, oh ya udah kesana aja membuat pokoknya saling membantu kayak gitu, akan tetapi dipakai menjadi ajang untuk
orang-orang LGBT semakin berani. Nauzubillahi min zalik. Aku Taeyong apa? Sarangin. BTS. BTS. Dan juga kebanyakan dari mereka nih anak-anak milenial, anak-anak remaja yang semakin bangga menunjukkan aib-aib mereka, menunjukkan maksiat-maksiat mereka. Jadi kan itu merusak generasi muda sekarang, teman-teman. Itu yang salah, itu posisi ya Allah, susah banget ya. Itu pandangan yang salah pokoknya, teman-teman. Kalau misalkan ditonton nih sama anak milenial sekarang, anak-anak remaja sekarang, anak SMP, apalagi anak SMP yang baru-baru tumbuh tuh, mereka rasa penasarannya masih besar, pengen oh begini ternyata pacaran, oh begini ternyata itu tuh salah, teman-teman. Dan dari outfit mereka juga nih yang salah, yang membuka aurat. Dan juga banyaknya dari laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan juga wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Padahal kan salah besar, teman-teman. Dan di dalam Islam itu sangat dilarang. Dan teman-teman, karena hal ini pandangan masyarakat itu terbagi menjadi dua. Ada pandangan positif dan juga ada pandangan negatifnya. Kalau misalkan nih teman-teman semua yang nonton video ini, bagaimana sih kalian, tim yang positif atau tim yang negatif? Coba ya komen di bawah. Dan teman-teman, di sini juga nih anak akan membagikan bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam atau umat Islam untuk berpakaian yang rapi dan sopan. Jadi teman-teman, di Islam itu ada beberapa adab dalam pakaian, yang dimana salah satunya adalah tidak terawang dan tidak tipis dan tidak juga membentuk lekuk tubuhnya. Dan teman-teman, tentang menutup aurat atau berpakaian yang harus menutup aurat itu telah dijelaskan kan di dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat." Dan juga teman-teman, tentang aurat ini bukan hanya dijelaskan oleh surat Al-A'raf ayat 26 aja, akan tetapi diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang menyerupai pakaian wanita dan para wanita yang menyerupai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Jadi Islam telah mengatur sekali teman-teman tentang pakaian ini, yang dimana Islam menganjurkan untuk berpakaian yang longgar dan juga lebar dan tidak transparan, dan juga tidak memakai wewangian sehingga membuat lawan jenisnya itu tertarik kepada dia, dan itu menjadi ajang maksiat. Dan juga kita harus menutupi aurat kita menggunakan jilbab yang baik dan benar. Jadi pesan Ana di sini bukan maksud untuk menggurui ya teman-teman. Kita sama-sama menasehati dalam kebaikan. Jadi kalian terserah mau pakai style yang bagaimana, itu pun terserah ya teman-teman. Akan tetapi harus tetap dengan menggunakan adab, harus tetap menutup aurat dan tidak keluar dari syariat Islam. Jadi terserah kalian mau pakai style yang apa aja, akan tetapi tidak memperlihatkan salah satu aurat kalian, tidak memperlihatkan bagian mana yang penting di dalam tubuh kalian, tidak memperlihatkan aurat-aurat yang dilarang oleh Islam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ana. Apabila ada kata-kata Ana yang salah, Ana mohon maaf, dan kepada Allah Ana mohon ampun. Dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke sosial media kalian yang kalian punya. Oke teman-teman, see you next time. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.